Dari pembacaan kita Yeremia 29 ayat 1 sampai 9 ini diberi judul secara seragam panggilan dan kesaksian hidup orang percaya. Panggilan dan kesaksian hidup orang percaya. Tapi saya mencoba memberi judul supaya dia konteks dengan keadaan kita dengan judul The City of God and the City of Men. Nanti terjemahannya dicari di internet. Toh? Atau tahu semua ini? Nggak bisa lanjut ini kalau tidak tahu judulnya ini. The City of God and the City of Men. Bahasa Menghalaan ini. Kota Tuhan dan kota manusia. Nanti kita mengerti apa maksud dari itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya tidak berat ini khotbah karena dia kalau panggilan dan kesaksian hidup orang percaya itu berat. Kita perkecil dalam konteks kita, Tobada. Pertanyaan pertama, Tobada ini untuk kita Babel atau Kanaan? Dengar dulu pertanyaannya. Tobada ini, Tobada atau memuju tengah, taruhlah tapi terlalu besar, kita sebut saja Tobada. Tobada ini Babel atau Kanaan? Betul lah. Sepakat toh satu kampung kita, satu kelompok yang kita mengatakan Tobada ini adalah Kanaan. Titik di situ. Yang kedua, itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Tobada ini adalah Kanaan, pertanyaan kedua, di jemaat Usian Salukalando ini kamu titipan pelayanan atau di sini akan kamu hidup dan di sini akan kamu mati? Malam-malam kalau tadi Kanaan, wah Kanaan. Di sini akan hidup dan mati. Di sini akan hidup dan mati. Tuh gampang-gampang susah dijawab. The City of God and the City of Men. Dalam bacaan ini tergambar bahwa ada kelompok manusia namanya bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa yang besar yaitu Babel. Ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Dia harus membangun kota namanya the City of God. Kota Allah, bukan kota manusia. Di tengah kota besar namanya kota manusia, Babel itu, dipanggil mereka untuk katakan, oh kamu bukan dibuang, kamu bukan dijajah oleh Nebukadnezar, bukan. Kamu dibuang Tuhan. Dibuang Tuhan ke kota besar itu, dan di sana kamu harus menjadi kota kecil, kota Allah. Itu. Kita bisa bayangkan namanya dibuang. Oke lah, kita sepakat sekarang bahwa kita bukan dibuang ke Tobada, tapi kita sudah mengatakan bahwa Tobada ini adalah Kanaan. Nah, dengan begitu yang dibuang saja ke Babel disuruh apa? Kalau orang dibuang biasanya dibilang, tidur lagi saja, tunggu sampai kapan kita pulang. Karena ini bukan kampung tak. Tidak apa-apa, Anda usah bikin apa-apa di sini, apa-apa Ji. Nah, kampung tak kita di atas. Di sini kita hanya sementara saja, sehingga tidak perlu usahakan apa-apa. Tidak perlu, ya sudah, nanti juga toh kita kembali ke kampung. Begitu. Sehingga tidak peduli, tidak perlu urus yang lain. Oh jadi kalau jadi, tidak kalau tidak. Nah sekira kita sebentar kita di sini, sesudah itu kita nanti akan pulang semua. Ini juga bahaya untuk pendeta. Ada sekelompok pendeta yang melakukan tindakan yang sama. Sudah, saya kan cuma satu periode. Mau terbakar gerejanya kalau sudah satu periode, urusannya dia. Toh, selesai periode, selesai tanggung jawab. Ada juga yang begitu, dan itu tidak boleh. Dalam bacaan ini sudah dikatakan bahwa walaupun dia hanya dibuang ke Babel, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Pertama, bikin rumah, berusaha
Walaupun itu hanya buang. Kalau orang dibuang itu, udah katakan tidak usah buka kopor. Karena kan dibuang aja ke ini. Sesudah ini dilipat baik-baik saja. Satu saja baju dipakai. Sesudah itu nanti pulang. Beres. Ini dibuang di sana, disuruh bikin rumah. Kasih kawin anakmu. Beranak cucu bertambah banyak. Jangan sampai kamu berkurang. Sesudah itu dikatakan, usahakan kesejahteraan di kotamu. Di mana yang kau dibuang? Bagaimana caranya usahakan kesejahteraan di kotamu di mana yang kau dibuang? Berdoalah untuk kesejahteraan kota. Kita sepakat bahwa tobadah ini adalah kanaan bagi kita. Pertanyaan berikutnya, seberapa serius kita berdoa agar tobadah ini sejahtera? Seberapa serius kita berdoa agar jemaat kita yang akan kita tempati dari hidup sampai mati ini bisa sejahtera? Sudahkah kita berdoa untuk lingkungan kita? Kalau lingkungan ini sejahtera, kalau kita berdoa untuk kesejahteraan lingkungan di mana kita hidup, karena itu panggilan, maka sejahteralah kita. Tak amat ya perlu digembok wabah. Seterusnya, kalau lingkungan kita itu damai dan sejahtera, kita merasa tentram di tempat itu. City God, kota Allah. Kota Allah itu bisa kita gambarkan bahwa di tengah-tengah mayoritas ini, di sini kita berkumpul. Kita harus menjadi kampung Allah. Kampung ini harusnya dibuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk manusia. Persekutuan kita buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk manusia. Harusnya kita berpikir bahwa biar kita dijepit orang kiri kanan, kita harus tetap menjadi kota Allah. Orang di sini lihat Oto Sarani, orang Kristen di sana. Tapi bagaimana lagi hari Minggu kita ketemu dengan warga jemaat yang pergi berondolan? Bagaimana kita mau menyebut diri kita sebagai kota Allah di tengah-tengah Kanaan, di tengah-tengah Babel itu? Kita sudah menjadi serupa dengan Babel. Kita diizinkan kawin mawin, boleh bikin rumah, berkebun, buat yang lain sebagainya. Tapi satu tugasmu, kamu harus tetap menjaga kekudusan sebagai umat pilihan. Wah, lebih parah lagi bahwa ternyata di antara itu kemudian muncul nabi-nabi palsu. Ya kalau kita sekarang ya tentu nabi palsunya bagaimana? Sama siantia, toleh bama gereja, toleh orang yang pergi gereja dan tidak pergi gereja. Itu sesat dan itu ajaran nabi palsu. Langsung kanker kalau ada mengucapkan begitu. Itu sangat berbahaya. Sama siantia, leba ki gereja nanti leba gereja. Itu ajaran sesat dan kasih tahu ke orang yang mengatakan itu bahwa Anda adalah nabi palsu. Ungkapan-ungkapan begitu ungkapan yang sangat tidak boleh diperdengarkan. Karena itu kompromi. Memang pada realitasnya, tapi tidak boleh. Kita harus tetap konsisten bahwa di tengah bangsa besar ini, di Babel, kita diutus Tuhan ke sini. Tuhan yang buang bangsa Israel ke Babel. Bukan dijajah oleh Nebukadnezar, tidak. Tapi Tuhan yang buang. Kenapa? Tuhan tempatkan dia di sana supaya menjadi bangsa yang punya pengaruh terhadap bangsa besar itu. Bukan untuk serupa dengan Babel. Tidak. Agustinus yang kemudian ini bukan yang Agustinus dari Mihalaan, Agustinus dari Lippo, seorang tokoh gereja yang mencetuskan bahwa kita harus sebuah pemahaman yang berkata the city of God dan the city of men. Dia katakan begini, kita harus membuat kota Allah di mana orang Kristen berkumpul. Harusnya dia mendesain tempat itu sebagai kota Allah, kampung Tondakna Tomak Dewata, kampungnya orang bertuhan. Kampungnya orang bertuhan harus tergambar di kampung kita bahwa ya betul, ini kampung-kampungnya orang Kristen dalam beberapa hal dan dalam beberapa kegiatan. Bagaimana kita mau kemudian, kenapa kita kemudian tidak menjaga citra kampung kita? Karena memang kita tidak terlalu peduli dengan kampung kita. Kita merasa bahwa tidak ada urusan saya dengan kampung ini. RT 4 ini tidak ada hubungannya dengan saya, cukup, yang penting saya pribadiku cukup saja. Karena kalau saya bertanya, seberapa sering kita mendoakan kampung ini? Tidak sering. Bahkan tidak penting.
Nanti kalau turun sawit, naik minyak, naik bensin, baru kita teriak-teriak. Tapi bagaimana kita berdoa untuk kampung ini? Terlalu tidak sering. Malah ya saking, ya kalau dosa pat, kalau dia sudah masuk, kita doakan bangsa dan negara kita. Tidak penting, pulang saja. Padahal kita tidak berpikir bahwa kesejahteraan kota ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab para pemerintah. Saya sudah berapa kali saya katakan, hampir mungkin semua pendeta tidak bisa tahan menjadi pendeta. Kalau yang dipikirkan adalah persoalan duniawi. Tapi kenapa seorang pendeta dan pelayan-pelayan itu tahan? Kalau saya, ada suatu kekuatan besar yang selalu membuat saya tahan dan kemudian kuat menjadi seorang pendeta. Apa itu? Doa kunci story. Makanya kalau doa kunci story itu saya berdiri sebagai orang yang paling hebat di antara semua. Saya biasa memegang dada saya dengan sebuah kata, oh luar biasa pelayanan hari ini. Bukan hanya berkat untuk saya, tapi dalam doa kunci story saya selalu mendengar ungkapan seperti ini. Kiranya lewat pelayanan ini, dia tetap sehat, dia tetap kuat, dia tetap mampu melanjutkan pelayanan. Dan dari buah pelayanannya, anak istrinya mendapat berkat. Oh, luar biasa. Anak istrinya mendapat berkat. Oh, dia yang di rumah tidak tahu tentang itu. Dia tidak tahu tentang itu. Tapi dalam ikatan itulah, kemudian setiap minggu saya merasa bahwa ada kekuatan baru, ada semangat baru untuk melayani Tuhan karena di backup oleh kekuatan doa. Di Pemuda saya sudah menceritakan, dulu saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Dan kalau itu terjadi sekarang, itu karena keputusan Tuhan, bukan karena keputusan saya. Tapi apa yang membuat saya pendeta? Jadi pendeta. Saya mungkin juga ibu-ibu saya sudah pernah ceritakan. Saya kembali ke kampung. Saya sudah tamat, saya kembali ke kampung, tidak ada kerinduan menjadi pendeta. Mau jadi kepala desa rencana. Semua sudah disetting, sudah menjadi ketua Karang Taruna, sudah urus ini dan itu, sudah mulai bangun rumah untuk rakyat. Rumah yang dari atap alang-alang dan kayu bulat. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk lanjutkan tanggung jawab pelayanan ke Jawa. Sesudah itu dari Jawa tidak mau lagi, mau lanjutkan ke yang lain. Tapi kemudian Tuhan menangkap saya. Dari mana saya tahu bahwa apa yang membuat saya jadi pendeta? Saya waktu sudah menjadi pendeta, saya kembali ke kampung. Itu 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Sejak 7 tahun yang lalu saya pulang kampung. Sudah hampir 10 tahun tidak pulang. Apa yang saya lihat? Dalam buku doa syafaat ditulis hampir setiap minggu ada nama saya. Kami mendoakan anak kami Pasma yang sedang sekolah pendeta. Semoga dia menjadi pendeta. Saya sudah tidak pernah berdoa untuk menjadi pendeta, tapi mereka menaruh harap besar itu. Dan itu yang kemudian saya yakini secara pribadi membackup saya, mengawal perjalanan saya. Doa itulah yang kemudian menuntun saya untuk berdiri di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu, teman-teman semua, mari semangat berdoa. Hanya satu yang bisa merubah dunia ini, hanya doa. Kalau Anda sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa kepada seseorang untuk merubahnya, berdoalah. Karena kuasa doa itu mampu mengubah segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai sepakat sekarang bahwa kita ditempatkan Tuhan di sini untuk menjadi berkat. Sekecil apapun itu, kalau itu berkat, bagikan kepada orang lain. Sekecil apapun itu, entah karena uang 2.000 yang jatuh, atau entah karena orang bertanya di mana rumahnya A, beri penjelasan yang baik. Ada uang 2.000 jatuh, siapa uang jatuh? Sekecil apapun itu, kalau itu mau menjadi berkat, kerjakan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Akhirnya kita kembali kepada judul renungan kita, panggilan dan kesaksian hidup orang percaya. Itu tadi, mari kita bersaksi di sini. Kita jadikan lingkungan kita jadikan jemaat kita ini sebagai
kota Allah. Kota Allah, bagaimana menjadi kota Allah? Ketika orang sudah melihat bahwa oh, ini memang lingkungannya orang Kristen, kampungnya orang Kristen ini, terbukti dari bagaimana mereka hidup dan juga dalam perjumpaan dengan orang lain. Kita harus mulai mempertontonkan bahwa kami itu orang Kristen. Di hari-hari tertentu tidak bisa beraktivitas untuk aktivitas-aktivitas yang tidak prinsip. Memang ada waktu untuk Tuhan, dan memang kalau hari raya memang kami harus libur, karena demikianlah kehidupan kami sebagai orang percaya. Ini pergumulan serius di kaum Bapa. Semoga Tuhan memampukan kita semua membentuk kota Allah. Kota Allah dimulai dari rumah, lingkungan, dan tentu kita tunjukkan secara serius dalam persekutuan kita. Selamat bersaksi. Amin.